Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, selamat datang di Paham Pajak. Video kali ini akan dijelaskan atau disimulasikan bagaimana cara lapor SPT tahunan 2023 bagi wajib pajak badan dalam hal tidak ada kegiatan, tidak ada transaksi atau nihil, tetap wajib lapor paling lambat 30 April 2024. Adapun cara lapor SPT tahunan bagi wajib pajak badan yang tidak ada kegiatan, nihil atau tidak ada transaksi, kurang lebih ada 10 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, akses DJP online, login, masuk ke menu lapor, dan download e-formnya. Langkah kedua, install aplikasi Adobe Reader versi 32 bit. Kawan pajak tidak perlu bingung dalam hal installernya telah tersedia pada bagian komentar. Jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu sebelum download. Oke lanjut. Langkah ketiga yaitu setelah berhasil install Adobe Reader, langkah ketiga buka e-formnya dengan cara klik kanan Open with Adobe Reader. Langkah keempat, isi dan lengkapi bagian induk terutama yang berwarna merah. Langkah kelima, isi dan lengkapi bagian lampiran 5. Ini mengisi data pemilik modal atau pengurus. Langkah keenam, isi dan lengkapi bagian induk lanjutan, terutama yang berwarna merah. Langkah ketujuh, isi dan lengkapi lampiran 8A. Ini lampiran transkrip elemen laporan keuangan, diisi sesuai data neraca dan laporan laba rugi perusahaan, kawan pajak. Langkah 8 yaitu klik back, kembali, dan klik kirim. Langkah ke-9 setelah kirim, unggah laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi dalam bentuk PDF dan isikan kode verifikasi yang masuk ke email. Langkah terakhir, klik submit dan selesai pelaporannya. Oke, kita simulasikan satu-satu tahapannya masing-masing. Kita login di DJP Online, masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Setelah itu kita klik login. Setelah berhasil login, kita klik menu lapor. Pada menu lapor kita klik e-form. Setelah itu kita klik buat SPT. Setelah klik buat SPT, pilih tahun pajaknya. Pilih tahun pajak 2023 dan klik unduh formulir. Setelah berhasil diunduh formulir e-formnya, maka tahap pertama sudah selesai. Oke, pada tahap kedua, install aplikasi Adobe Reader versi 32 bit. Agar wajib pajak bisa menginstal aplikasi Adobe Reader versi 32 bit, linknya sudah kita bagikan pada bagian komentar. Dan jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu sebelum download. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga, buka e-form. Untuk membuka e-formnya, jadi e-form yang sudah kita download, kita buka dengan cara klik kanan Open with Adobe Reader. Jadi dengan catatan Adobe Reader-nya sudah berhasil diinstal, baru kita buka e-formnya, klik kanan Open with Adobe Reader. Nah, setelah diklik Open with Adobe Reader, maka tampilan awal seperti ini. Pada tahap keempat yaitu isi dan lengkapi bagian induk yang berwarna merah. Nah, isi dan lengkapi bagian induk yang berwarna merah seperti nomor telepon, isi kode area, atau bisa diisi 0, nomor HP kalau tidak ada nomor telepon. Setelah berhasil mengisi bagian induk yang berwarna merah, kita lanjut langkah kelima, yaitu isi dan lengkapi bagian lampiran 5, data pemilik modal atau pengurus. Nah, kita klik bagian atas, klik lampiran 5, klik buka. Setelah klik buka, kita isi daftar pemegang saham atau pemilik modal. Nah, diisi pada bagian pertama data pemegang saham atau pemilik modal.
Misalkan namanya si A, alamat di Jakarta, masukkan NPWP, jumlah modal di store, misalkan 10 juta. Dan misalkan pemilik modalnya, pemegang sahamnya hanya satu, maka masukkan 100%. Dividen 0 karena belum ada kegiatan atau tidak ada transaksi. Nah, pada bagian B kita isi data pengurus. Data pengurus minimal direktur diisi, isi nama direkturnya si A, alamat di Jakarta misalkan, masukkan NPWP-nya dan masukkan jabatannya. Setelah data lampiran 5 berhasil diisi, kita lanjut langkah ke-6, yaitu isi dan lengkapi bagian induk lanjutan yang berwarna merah. Nah, kita klik bagian atas, klik induk lanjutan, klik buka. Nah, biasanya kita diminta untuk mengisi yang berwarna merah itu pada bagian bawah. Ini isi nama tempat, misalkan Jakarta. Isi tanggal, bisa diisi tanggal pada hari ini. Setelah berhasil bagian induk lanjutan, kita isi lampiran elemen laporan keuangan. Pilih lampiran 8A. Untuk yang dagang, pilih lampiran 8A perusahaan dagang. Jika dia perusahaan selain dagang atau jasa, maka pilih lampiran 8A strip 6 non kualifikasi. Setelah itu kita klik buka. Isi data elemen lampiran 8A ini merupakan elemen laporan keuangan berdasarkan neraca dan laporan laba rugi yang kawan pajak buat. Misalkan neraca tercantum kasnya 10 juta, modal misalkan yang tercantum 10 juta, minimal kalau tidak ada kegiatan, minimal modal yang tercantum adalah modal awal yang tercantum di akte pendirian. Jadi modal sahamnya berapa, dari modal saham tersebut apakah dia berbentuk kas. Jika dia berbentuk kas, maka diisi pada bagian aktiva pada bagian kas. Namun kalau modalnya sudah berbentuk aktiva lain, sudah dibelikan ke bentuk perlengkapan aktiva lain, maka nilai 10 jutanya dimasukkan di aktiva tetap lainnya. Oke, aktiva dan pasiva sudah diisi, kita lihat laporan laba rugi. Dalam hal untuk laporan laba rugi ini kita kosongkan karena dengan catatan ini tidak ada transaksi atau nihil, maka di bagian laporan laba rugi kita kosongkan. Nah, kita klik sebelumnya. Langkah berikutnya klik sebelumnya, klik back, dan klik kirim. Setelah kita klik kirim, nah, muncul tampilannya seperti ini. Klik unggah, masukkan neraca dan laporan laba rugi. Nah, kita contohkan neraca laporan laba rugi yang dibuat dengan tidak ada kegiatan atau transaksi, minimal hanya mencantumkan berapa modal yang tercantum di akte pendirian, misalkan 10 juta, dan dalam bentuk 10 juta ini bentuknya misalkan berbentuk kas, maka masukkan 10 juta berbentuk di aktiva kasnya. Nah, kalau misalkan untuk laporan laba rugi jangan lupa dibuat, laporan laba rugi tetap wajib dibuat. Kalaupun nihil, maka dibuat 0 semua, seperti contoh berikut ini. Nah, laporan laba rugi dan neraca yang sudah dibuat, jangan lupa ditanda tangan dan cap, dan diubah atau di-scan ke dalam bentuk PDF. Nah, PDF laporan keuangan ini dimasukkan ke IPOM 1771. Pada tahapan bagian kirim, unggah neraca laporan laba rugi dalam bentuk PDF, klik unggah, masukkan neraca laporan laba rugi dalam bentuk PDF yang sudah dibuat. Klik dan klik open.
Nah, neraca laporan laba rugi yang sudah diunggah. Lanjut ke bagian bawah, masukkan kode verifikasi. Adapun kode verifikasi ini bisa dicek di email kawan pajak. Nah, biasanya kalau sudah berhasil mendownload e-formnya pada saat yang bersamaan akan masuk kode verifikasi ke email yang terdaftar. Masukkan kode verifikasinya, bisa di copy paste. Setelah itu klik submit. Nah, setelah submit maka langkah terakhir selesai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.